mulai ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kebo Gadung nomor 1, Ibu Danipah SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri Kebo Gadung nomor 1, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehat afiat, sehingga bisa bersilaturahim sekaligus duduk bersama dalam rangkaian kegiatan saya selaku guru PJOK guna mensosialisasikan rencana tindak lanjut apa yang sudah menjadi kewajiban saya dalam melaksanakan tugas pendidikan PKG PJOK Angkatan Kedua Gelombang 1 Jawa Tengah tahun 2024. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadiran beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang pertama sebelum saya memaparkan program melalui sosialisasi atau diseminasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya karena telah mengganggu waktu dan aktivitas Bapak Ibu saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas meluangkan waktunya dalam kegiatan saya ini. Jadi saya minta izin Bapak Ibu sebentar saja, insya Allah tidak sampai 15 menit untuk memaparkan program kegiatan yang akan saya sampaikan. Jadi bahwa program ini adalah hasil studi saya mengikuti kegiatan pendidikan PKG PJOK yang dimulai sejak bulan Juni yang lalu sampai dengan hari ini bulan Agustus tahun 2024, dan ini sudah memasuki tahap-tahap terakhir, yaitu mulai menyusun RTL atau rencana tindak lanjut dari apa yang akan saya laksanakan ke depan setelah pendidikan PKG PJOK ini selesai. Jadi kegiatan diseminasi ini adalah salah satu program dari rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan ke depan. Jadi pada modul 3 pembelajaran PKG PJOK yang saya jalani itu ada pembelajaran menyusun atau membuat komunitas belajar. Artinya membuat komunitas belajar ini seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada beberapa waktu yang lalu, bahwa kita sudah membentuk komunitas belajar sekolah yang bernama Bersatu ya Pak Bu. Belajar bersama SD Negeri Kebo Gadung 1, itu nama kompor kita. Nah ini sedikit saya pakai slide gambarnya gambar ya. Nah,
Baik, langsung saja. Jadi pada program ini judulnya adalah ini mantra pembalas. Wah, sangat-sangat mantra pembalas. Mantra pembalas ini akronim dari ini Bapak Ibu, manajemen terapkan pembelajaran di alam bebas. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ini saya serahkan lagi judul program yang akan saya paparkan di sini adalah mantra pembalas, diambil dari akronim yang panjangnya adalah manajemen terapkan pembelajaran di alam bebas. Nah, latar belakang daripada saya mengambil judul ini atau program ini berawal dari apa yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan PKG PJOK. Dalam program ini yang saya sampaikan, program yang akan saya buat itu harus berdasarkan pada voice, kemudian choice, dan juga voice, choice, dan ownership. Artinya voice itu adalah suara, kemudian choice pilihan, dan yang ketiga adalah ownership, kepemilikan. Di mana latar belakang ini sebagian besar dari kita guru SD Kubu Bandung 01 termasuk saya belum sepenuhnya memanfaatkan lingkungan di luar kelas sebagai sumber dan lingkungan belajar. Mungkin di sini banyak siswa yang menyampaikan keluhannya ketika belajar di dalam kelas atau hanya di sekolah saja merasa jenuh dan bosan, ya Pak. Memang kenyataannya untuk saya sendiri di lapangan itu anak pengennya jalan-jalan keluar, jalan di lapangan terus Pak bosan, yang di lapangan aja udah bosan apalagi yang di kelas. Ini di latar belakang dari itu. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah siswa menginginkan suasana belajar yang berbeda. Ini sudah pernah tentu untuk peserta didik kita itu sangat menghendaki suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Ini adalah latar belakang dari saya membuat program ini. Untuk selanjutnya, tujuan dari program ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Nah, karena saya mengampunya mapel PJOK, di sini kami membuat tujuan programnya adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah meningkatkan apresiasi murid. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian yang keempat, menumbuhkan bakat dan minat murid. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kolaborasi murid bersama kelompoknya. Nah, artinya di sini tujuan dari program yang pertama ini meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Di sini bukan cuma mapel PJOK saja, nanti kita memberikan tujuan, tapi mungkin untuk guru kelas yang lain atau wali kelas yang lain mungkin bisa juga tujuan programnya berbeda ya dengan mapel. Ya, karena saya mengampunya PJOK, maka di sini saya membuat tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Ini untuk tujuan dari program yang saya rencanakan. Kemudian capaian, langkah, dan hasilnya. Untuk capaian program, yaitu untuk siswa diharapkan mampu merumuskan masalah yang ingin dipecahkan dan mencari solusinya dengan usaha sendiri bersama teman-teman tentang lingkungan alam dan pendidikan gerak dalam mata pelajaran PJOK. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan diskusi dengan semua pihak yang terlibat. Bisa dengan orang tua wali, dengan komite, dengan guru terutama yang ada di sekolah, dan
lebih khususnya lagi dengan kepala sekolah. Langkah yang kedua yaitu memetakan aset yang ada yang dapat mendukung program ini. Nah, aset yang ada di lingkungan ini contohnya umpamanya kita mengajak anak-anak di belakang sekolah ada hutan jati ya mungkin kita mengajak ke sana mungkin, atau mungkin di sungai ya sungai yang kecil ya, yang di sana ada bebatuan, di sana mungkin kita bisa melibatkan anak untuk melakukan gerak dalam hal ini meloncat, itu juga termasuk salah satu bagian daripada pembelajaran PJOK. Kita petakan aset-aset yang ada yang mendukung program ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah bersama seluruh Dewan Guru kita ikut bertanggung jawab atas kesuksesan program ini. Dan hasilnya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai ciptaan Tuhan serta memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Artinya di sini siswa mampu mengidentifikasi setelah kita mengajak anak ke lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita, contoh ke hutan jati yang ada di belakang sekolah, kita selain daripada memberikan materi pembelajaran yang kita ampu, kita mengenalkan kepada anak, ini loh ciptaan Tuhan, ada pohon jati, kemudian mungkin di sekitarnya ada pesawahan yang ditanami oleh para petani, ada berambang, ada kemudian cabai ya mungkin terong. Itu anak sangat senang sekali melihat apa namanya ciptaan-ciptaan Tuhan, sehingga mereka bisa mengidentifikasi berbagai macam ciptaan Tuhan dan memahami hubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Karena bukan hanya tanaman saja yang mereka lihat, tapi juga seperti hewan ataupun mungkin benda-benda mati ciptaan Tuhan yang lain. Itu harapan atau hasil daripada yang ingin saya capai seperti itu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Ini harapan daripada hasil yang ingin saya peroleh pada program yang akan saya laksanakan. Untuk selanjutnya, struktur dan mitra. Nah, untuk struktur program Mantra Pembalas ini termasuk dalam kegiatan co-kurikuler pada setiap kelas. Artinya kegiatan ini juga masuk dalam kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran ini juga masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pahami bersama, memenuhi kebutuhan peserta didik dan apa yang peserta inginkan kita sebagai pendidik sebisa mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah terjadwal setiap 1 bulan sekali, dan penanggung jawab program adalah wali kelas masing-masing. Adapun mitra, untuk mitra saya mengambil kepala sekolah sebagai mitra utama saya untuk menginstruksikan kepada seluruh wali kelas dan juga guru mapel untuk membimbing serta mengawasi siswa saat kegiatan berlangsung. Jadi kami sangat berharap pada kepala sekolah yang saya anggap sebagai mitra di sekolah ini untuk menginstruksikan kepada seluruh wali kelas dan juga guru mapel, baik mapel PJOK ataupun agama atau mapel yang lain, untuk membimbing dan mengawasi siswa saat kegiatan berlangsung. Dan Dewan Guru itu mendata serta mengidentifikasi aset lingkungan yang akan dikunjungi sebagai pembelajaran terhadap peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi, program evaluasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh semua wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Dan kepala sekolah melakukan monitoring hasil program ini
melalui kegiatan supervisi dengan harapan mendapatkan feedback atau masukan dari kepala sekolah, atau mungkin hal-hal apa saja yang mungkin kurang tepat, apa yang sudah kami lakukan, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kepala sekolah selaku orang tua kami yang membimbing kami bisa memberikan masukan untuk bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah kemungkinan, tantangan, dan solusi. Untuk kemungkinan tantangan dan solusi ini, yang pertama adalah kondisi lingkungan atau cuaca kurang mendukung. Nah, ketika kita mendapati kondisi lingkungan atau cuaca yang kurang mendukung ini, solusinya adalah kita mencari tempat lain. Ya, mungkin umpamanya di sawah, umpamanya cuacanya tidak mungkin untuk kita sebagai tempat pembelajaran, kita mencari tempat lain, umpamanya di sungai yang kecil, umpamanya yang banyak bebatuan, sepertinya di Kebon Gadung ada ya, Bapak ini saya lihat di sebelah barat itu ada, kemudian di sebelah utara juga ada. Untuk selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak-pihak selain orang tua. Solusinya adalah melibatkan kepala sekolah dalam hal ini. Yang dimaksud kerjasama dengan pihak-pihak selain orang tua di sini mungkin kita mengajak anak-anak umpamanya ketemu dengan salah satu organisasi sosial yang ada di desa kita, contohnya IPNU ataupun mungkin di PPNU. Kita bisa mengajak anak yang kelas besar, dalam hal ini kelas 5, kelas 6, untuk bisa berdiskusi, atau mungkin mengajak ke masjid dengan guru mapel PAI, kita bisa berdiskusi dengan ketua takmir masjid atau pengurus masjid, atau saya sebagai guru olahraga bisa mengajak kepada salah satu klub, mungkin dengan pelatih sepak bola barangkali ada di desa ini. Saya informasinya dulu pernah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, barangkali itu ada kendala ketika kita menghadapi hal-hal yang semacam itu, kita minta solusinya dan minta tolong kepada kepala sekolah untuk bisa menjembatani kepada pihak-pihak tersebut supaya bisa diajak kerjasama dengan sekolah kita dalam hal ini untuk atau guna memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi mungkin hanya itu sosialisasi program yang saya rencanakan ke depan guna memenuhi tugas RTL dalam penyelesaian pendidikan PKG PJOK yang sebentar lagi akan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama pada Ibu Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mensosialisasikan program yang saya rencanakan ke depan. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun dan menjadikan program ini menjadi tugas akhir saya dalam pendidikan PKG PJOK. Saya kira hanya itu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.